Supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum, karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum, saya tidak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larinya jadi dihukum. Enggak tuh. Kalau supremasinya supremasi hukum, saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya tidak mau repot-repot blusak-blusuk ngene iki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki. Dadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya tidak di sini, karena saya untuk apa? Wong saya tidak di sini tidak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku, dan kepada seluruh generasi. Dan orang Jawa itu meskipun tidak pernah lahir di Jawa, tidak pernah ke Pulau Jawa, ning persis kelakuannya ngono kae. Nek nganggo jaket ngono kae, rambutnya ngono kae, lagake ngono kae, pokoknya derit lah kayak gitu. Ngawur gitu, sak karepe dhewe, ketoke halus, nek pas sadis, wah sadise pol-polan nih kayak. Itu orang Jawa. Jadi dulu zaman perbudakan abad 17 itu para juragan di Afrika dan di Eropa, kalau dia dapat budak baru itu diperiksa. Kalau ada orang Jawa di antara budak-budak itu langsung dibebaskan. Pokoknya moh nek memperbudak orang Jawa. Kuwi ketoke manut ning suatu hari engko nek wis kumat kuwi opo ae dilakoni. Gitu loh. Aku mulane karo wong Jawa iki rawani gitu loh. Soalnya mereka orang Jawa, nek kene lak Jawa kan gitu. Oke. Jadi gitu Pak Busro sementara. Pokoknya itu tanggung jawab pemerintah seperti itu. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita minta Pak Busro untuk merespon kearifan lokal ini terutama di wilayah hukum. Setelah itu kita minta Sabran untuk merespon mengenai kearifan lokal ini di wilayah ketatanegaraan dan termasuk hukum ya, Bang ya. Gue kudu iso no. Kudu iso. Pokoknya begitu tak kongkon gue langsung untuk ilmu nih ngono ya. Ngono kuwi. Ketika KPK menerima 168 pegawai baru, itu kami sinergi dengan Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Pak Agus yang putra Delanggu. Terus kami sampaikan, Pak, boleh enggak pegawai baru KPK ini dilatih disiplin tinggi di Kopassus? Akhirnya boleh dilatih di Batu Jajar selama 2 bulan. Nah, beberapa hari saya menunggu di sana. Di acara itu kami ngundang ada pemusik dari Jakarta yang sekelas Iwan Fals itu. Bulungan. Wih, lirik-liriknya menyentuh sekali. Menyentuh sekali. Lalu belum cukup kan? Lalu kami lakukan pendekatan kultural dengan menghadirkan puisi budayawan, menghadirkan ahli pembaca puisi, menghadirkan penulis buku-buku dan seterusnya. Yang tadi saya katakan orangnya itu selalu saya sikapi dengan santun dan apa adanya itu. Nah, beliau datang di sana. Lalu memberikan uraian di depan pegawai baru KPK itu, dan di situ ada beberapa Kopassus aktif. Ikut mendengarkan fatwa-fatwa Cak Nun itu. Dan ada satu perwira menengah Kopassus yang waktu itu belum di ruangan, kemudian diberitahu, Komandan, itu Cak Nun sudah datang, terus pakai sepatu langsung masuk ruangan. Ini fakta ini, dan saya tidak, sebagai orang hukum tidak mungkin lari dari fakta. Biasanya yang lari atau terpaksa lari itu bangsa budayawan. Itu. Tapi tentu tidak semua budayawan. Kalau budayawan yang dekat-dekat dengan saya ini ya lumayan jujur lah gitulah.
Nah, lalu beliau selama di Kopassus, di pelatihan di Batu Jajar itu mengupas lagu Gundul-Gundul Pacul tadi. Nah, teman-teman kantor KPK itu ngomong dengan saya, Pak, ternyata filosofi atau nilai-nilai filosofik dari Gundul-Gundul Pacul itu penuh kearifan, penuh nilai-nilai budaya. Saya baru tahu ini, Pak. Pak Busro juga sudah lama dengar itu. Ya sedikit-sedikit. Jadi kagum dengan penjelasan tentang filosofi Gundul-Gundul Pacul tadi. Maka saya tadi bisi-bisi itu mohon kepada beliau supaya dijelaskan. Tapi penjelasannya tidak sempurna. Mungkin grogi ya melihat Fakultas Hukum UI itu. Melihat kampus UI yang kampus tersenior tertua di Indonesia gitu. Sementara beliau tamatan UGM gitu. Yang umurnya lebih junior daripada UII UGM. Apalagi UGM punya makna ganda Universitas Gedung Mantenan. Nah, karena gedungnya disewakan untuk upacara pernikahan-pernikahan. Saya kira pengantar yang menyangkut Cak Nun, sahabat saya yang baik, saya nggak usah tambah panjang-panjang. Saya khawatir nanti dia mutung terus lari gitu loh. Sedang nyusun konsep replik duplik, atau mungkin nggak pakai duplik langsung vonis gitu. Maklum nggak pernah belajar hukum tapi dekat dengan, makanya saya tadi heran kok merintah anaknya tentang hukum. Loh, lesin hukum kapan weh? Kon anake sak penake dhewe. Agak otoriter ya bapakmu ya. Ya. Ya, betul. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, menemani teman-teman kantor kami, kantor KPK di Kota Gede, untuk mencari sumber-sumber otentik tentang hubungan nilai-nilai kearifan lokal dengan pola pendidikan keluarga dan pengaruhnya terhadap masyarakat Kota Gede dalam relasi-relasi di Kota Gede, sekitar Kota Gede maupun dalam relasi internasional. Program ini memang dibuat oleh KPK, yaitu dengan judul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga. Hukum kita ini, hukum jelas di Indonesia itu. Tapi di tangan orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum tapi tidak punya modal kearifan. Kearifan itu hanya bisa diterima kalau orang itu ma'rifatullah nanti. Ma'rifatullah itu hanya bisa jika kita kemudian menyatu, embodied antara kesadaran hablum minallah dengan hablum minanas, menyatu. Nah, itu ma'rifatullah. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu bisa seperti itu, maka seperti tadi kayak Pak Kahar Muzakir itu. Pak Kahar Muzakir itu pulang dari Jakarta, mau pulang ke Jogja, tidak punya duit sama sekali. Lalu mendatangi Kiai Mukti. Kiai Mukti itu aslinya Madiun, tetangganya Cak Aunur Rohim ini, PLT dekan ini. Mudah-mudahan jadi dekan. Oh, Dokter Ranyar ada di dekan. Oh. Saya kampanyekan, sudah saatnya Mas Ainur Rohim ini harus jadi dekan. Ya, nah, kita dorong soal dadi ora dadi, pokoknya kita dorong lah. Tuh, namanya aja Ainur Rohim, wih, keren. Nah, jadi kembali itu tadi, saya ingin menggambarkan Pak Kahar tadi. Ketika Pak Kahar itu memimpin UI, tanah wakaf kepada UI itu banyak sekali. Jadi ada korelasi antara pemimpin dengan kepercayaan masyarakat kepada UI. Tanah ini tanah wakaf. Kalau Anda belum ada yang tahu, ini yang memberikan wakaf Hotel Madukoro. Hotel Madukoro depan ini. Hotel Madukoro ketika waktu masih hidup,
menemui Haji A.R. Fakhruddin, Ketua PP Muhammadiyah. Tanah ini akan diberikan pada PP Muhammadiyah. Lalu Pak A.R. Fakhruddin bilang, oh mau diberikan, iya, matur nuwun. Jazakumullah. Tapi Madukoro menyampaikan, Pak, kalau bisa untuk kampus. Nah, waktu itu PP Muhammadiyah belum punya rencana mendirikan kampus. Karena amanahnya untuk kampus, maka Pak A.R. Fakhruddin menghubungi Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar, ada orang mau wakaf tanah untuk kampus. Oh sudah, untuk UI aja. Nah jadilah, ini wakaf ini. Kalau Anda tidak percaya dengan wakaf, yang bolehlah. Ada orang itu wakaf, tapi ya dikatakan, wah terima kasih Bapak ini sudah memberikan wakaf. Orang itu tidak terima. Saya tidak pernah wakaf, tapi wakof. Wah, saking mantapnya, wakof. Biasanya orang-orang Madura itu wakof. Wakof. Orang Madura Pak Mahfud itu pernah saya tanya. Suatu saat ketemu di Jakarta itu, Pak Mahfud kok kakinya agak kurang sedikit. Asam urat ya? Enggak lah. Enggak pernah asam urat ini. Ini asam aurat ini, asam auratnya orang Madura ya gitu itulah. Asam aurat. Sama aurat. Nah, jadi ini saya menggambarkan, kalau hanya bicara kearifan itu tanpa menunjuk orang itu agak abstrak. Nah, yang saya tunjuk sekarang ini, karena ini konteks UI ya, itu Pak Kahar tadi. Sampai sebelum meninggal rumahnya di Kota Gede itu, sekarang sudah roboh kena gempa kemarin. Keluarganya belum ada yang mampu memperbaiki. Lihat saja. Saya dengan Pak Artijo pernah 2 kali ke sana. Pas siang-siang jam 1 habis zuhur. Ada urusan kampus, kami aktivis waktu itu, kami selain kuliah juga aktif di kampus waktu itu. Ya. Akhirnya sama Pak Kahar nggak boleh pulang, harus makan dulu. Jadi setiap mahasiswa yang di sana pas waktunya makan, itu mesti disuguh makan, lalu apa lauknya itu apa adanya itu. Enggak dibeli-belikan macam-macam, apa adanya. Wah, saking ikhlasnya. Kalau nggak mau dimarahi. Itu marah positif. Coba kalau sekarang ini ada rektor, pernah Pak diundang makan oleh rektor? Pernah pakai duit kampus. Separing, nggak usah cari-cari rektor. Ini Pak Kahar dulu. Nah, ketika beliau meninggal, yang mengantarkan takziah ke kubur itu, Pak On ikut banyak tuh. Jadi persis doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim aja berdoa, ya Allah, berilah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku ketika nanti meninggal itu buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Nah, Pak Kahar itu salah satunya. Contoh yang lain banyak. Banyak, nggak usah satu persatu. Nanti waktunya habis. Tadi 1 jam lebih sudah Cak Nun, jadi saya nggak akan menandingi. Kesimpulannya apa? Karena ini Fakultas Hukum. Walaupun yang hadir juga di luar Fakultas Hukum banyak, itu bagus juga. Hukum itu tidak akan tegak kalau tidak didasarkan kepada moral. Moral itu tidak ada kalau penegak hukum itu tidak punya wisdom, kearifan, tidak punya budaya-budaya asli, budaya otentik. Budaya otentik itu budaya yang bersumber pada otentisitas manusia, manusia yang fitrah. Manusia yang fitrah itu ialah yang memiliki kolbun, sumber iman, sumber kejujuran, mempunyai akal budi. Wujudnya adalah amal-amal yang bermanfaat. Itu wujudnya. Maka kalau tadi di awal saya mengatakan terima kasih pada Cak Nun dan Kiai Kanjeng, grup seperti ini itu nilainya tinggi sekali. Makanya pernah kami undang di ulang tahun KPK setahun yang lalu. Di KY juga pernah, malah 2 kali ya. 2 kali loh. Karena apa? Pendekatan budaya seperti yang disampaikan musik-musik Kiai Kanjeng ini, itu mengasah intuisi kita. Nah, jadi itulah penegakan hukum itu tidak akan berhasil ketika penegak hukum itu tidak sejak awal tidak menyadari pentingnya memiliki kearifan itu, dan kearifan itu tidak bisa lepas dari konsep tentang manusia yang otentik. Nah, sekarang ini banyak manusia yang tidak otentik, ketoke wae otentik, ketoke jujur, ketoke alim, ketoke soleh.
Wah, ning kecu. Ning apa? Kecu itu ya orang yang nggak jujur lah, pembohong dan sebagainya. Setiap pilkada itu bursa pembohong-pembohong. Bursa pembohong-pembohong. Anda punya pikiran sendiri. Kalau jadi anggota DPR didahului dengan money politik, dengan suap, maka berapa dia akan mengembalikan kembali berlipat ganda. Itulah salah satu penyebab kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Saya dan teman-teman di kantor sangat prihatin dengan situasi parpol sekarang ini. Tetapi parpol tidak boleh kita perlemah, harus kita perkuat. Kalau mau masuk parpol, kita harus kuat dulu. Nah, kami mendorong masyarakat sipil di seluruh Indonesia. LSM-LSM itu kami buat program untuk investigasi, untuk advokasi, untuk edukasi dan sebagainya. Supaya LSM-LSM ini menemani parpol. Kekurangan parpol itu nanti bisa ditemani oleh LSM-LSM ini. Jadi oleh karena itu, pada adik-adik mumpung ini ketemu, orientasi setelah lulus itu tidak harus jadi pejabat. Jadi pejabat kalau nggak kuat, berat. Ya kalau belum menjabat, belum bisa dikatakan jujur. Cuma belum nyolong itu aja. Jujur dengan belum nyolong itu beda loh. Tapi kalau sudah menjabat, sampai akhir jabatannya bersih, clear, nah itu baru teruji. Iman itu tidak bisa diuji di dalam masjid, di luar masjid. Nah oleh karena itu maka orientasi Anda itu tidak harus orientasi pejabat. Masyarakat ini harus dijadikan objek untuk sasaran, untuk sekaligus subjek untuk kemudian diberdayakan, dan pendidikan-pendidikan yang di UI selama ini itu mampu membawa mahasiswa ke arah sana. Akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia. Ini penyelenggaranya mahasiswa nih, Cak Nun. Bukan dekan, bukan dekanat ya, bukan dekanat, bukan dosen. Ini dosen ini. Saya juga dosen. Penyelenggaranya mahasiswa, luar biasa ini. Nah, luar biasa. Kalau perlu jangan hanya sekali ini aja, mungkin suatu saat kita juga bisa mengundang budayawan yang lain. Nanti saya bantu, apakah itu Kang Sobari. Ini yang saya ajak ini Kang Puji, Ustadz kondang. Tapi dia nggak mau disebut Ustadz. Khawatir nanti kalau disebut Ustadz, lalu masna wasulasa waruba'. Nah, kalau di Jakarta Ustadz itu sedang mengalami degradasi kepercayaan. Karena ada al-ustad, ada al-fustun. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, ini Kang Puji itu nggak mau disebut ustad. Namanya Kang itu aja, jadi merayat. Kayak tukang batu aja. Kang Paimin, Kang Paijo. Ini Kang Puji. Mungkin nanti perlu diberi waktu untuk ya ceramah-ceramah sedikit, speak gitu loh. Saya tidak akan membantah Cak Nun. Yang disampaikan tadi benar semuanya. Ya, kecuali yang tidak. Yang tidak juga enggak saya akan tunjukkan. Udahlah, saya ikhlas, saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa berbuat tidak baik, balaslah dengan baik. Padahal ini berbuat baik, jadi harus saya balas dengan lebih baik gitu loh. Kita doakan mudah-mudahan Cak Nun dengan Kiai Kanjeng ini tidak segera dicabut nyawanya dari bumi pertiwi. Ya, karena misinya luar biasa, jadi bisa ya paling enggak 80 tahun masih wangun loh ini. Angger saya hudud 80 tahun tak kira saya wangun ini. Warka'u ma'ar-raki'in. Sekarang saatnya duplik saya berikan kepada saudara jaksa. Assalamualaikum. Tidak ada kebahagiaan melebihi membiarkan diri dihina-hina oleh sahabatnya sendiri. Teman-teman sekalian gini ya, malam ini kalau bisa apa yang dibilang sama Pak Busrom, contoh konkret mengenai betapa wakul ngelimpang tadi itu kalau dihitung ya, orang-orang yang diamanati kita bayar untuk nyunggi wakul, mengantarkan kesejahteraan rohani jasmani kepada rakyat, tapi akhirnya malah dididili dewe utawa wakulnya digelimpangke atau bahkan dijual deh.
dijual ke luar negeri. Dan itu contohnya sangat banyak. Kalau kita ngomong secara kuantitatif mengenai gelimpangnya wakul ini, saya kira Anda tidak akan pernah bisa semangat lagi membangun Indonesia. Karena tingkat korupsi pencuriannya itu surabayan-bayan. Wukeh tenan. Banyak sekali. Bahkan secara resmi saja, APBD misalnya, sebuah kabupaten itu rata-rata 70% itu untuk keperluan birokrasi. Yang untuk rakyat itu cuma 30%. Itu resmi itu. Kuwi wis sing 30% sing dititili meneh. Jadi sebenarnya kalau kita bayangin wakul ngelimpang itu di Indonesia, mungkin secara psikologis kita nggak kuat, tapi mohon anak-anakku, karena Anda yang akan kita serai Indonesia. Aku titipkan Indonesia kepadamu. Supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum, karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum, saya tidak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larene njur dihukum. Enggak tuh. Kalau supremasi hukum, saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya tidak mau repot-repot blusak-blusuk ngene iki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki. Dadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya tidak di sini, karena saya untuk apa? Wong saya tidak di sini tidak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku, dan kepada seluruh generasi. Aku harus berbuat adil. Ini ceritanya, Rek. Gusti Allah iki nguji kowe, kita ke swarga supaya kamu teruji bahwa kamu tidak akan memalingkan wajahmu dari Allah hanya karena iming-iming surga. Kalau ini surga, ini Allah, Anda jangan ngelihat ke sini, tapi lihatlah ke sini. Kan gitu. Tauhid itu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Diiming-imingi surga kayak apapun, kamu tidak akan terpengaruh karena engkau bertauhid kepada Allah. Nah, angel lah. Terus swargane piye, Cak? Loh, ngene lho, kowe iki ora ngerti dagang. Nek kowe golek swarga, mungkin entuk ning Gusti Allah urung karuan ana. Nek kowe golek Gusti Allah, mandeng Gusti Allah, muwajjah ilallah, maka engkau pasti dapat Allah dan engkau pasti dapat surga. Ngono carane. Carane golek bojo yang ngono Mam, ndi Mam? Ndi. Imam lagi sedih karena kemarin ketemu pacarnya yang sudah punya anak 2 ya. Walah, serapa pemahaman. Nasibmu. Nembo ya wis to Mam, ngono kok isih diangen-angen gitu. Wis ta? Wis isih mesem jajal. Wis mesem. Oh wingi tegang tenan e. Kene ngrobokan wingi ya. Tegang tenan lah kok mau mak bejudul. Oh. Terus langsung romantis kayak. Njur wajah piye kae. Kowe mama wis ora pantes kowe iki ngono-ngono. Oke, bismillah. Sabrang itu sahabat saya sejak kecil. Bahwa dia anak saya itu kan casting dari Tuhan. Tapi nanti dia menghadap Tuhan sendirian, saya juga sendirian. Jadi anak bapak itu cobaan kata Allah. Pada dasarnya, pada hakikatnya nanti begitu kita semua bersama Allah, itu kita ketawa-ketawa sendiri. Oh kowe biyen dadi anakku to kan gitu. Oh kowe biyen bapakku to. Wah, kok kowe lho bapakku biyen ngono kowe. Itu ana kuwi bayi apa sebabe bayi iki nangis ki sok-sok ya mergo kaget lho kok kuwi bapakku ngono kowe. Jarene kuwi. Saya sama Sabrang ini kan diminta untuk ikut ngurusin U19. Kesebelasan U19. Jadi Anda tahu ancaman untuk kemurnian kesebelasan sepak bola di tengah kapitalisme dan perjudian sepak bola kan luar biasa besar. Maka kita kurung benar agar supaya selama mereka masih jadi kesebelasan U19 itu benar-benar terlindung dari faktor-faktor lain. Nah, salah satunya lagunya Sabrang dan Leto akan menjadi pipi, jelasin sendiri Brang. Karena segera akan launching bersama Indra Safri ya. Dari pertemuan kemarin ya sebenarnya tidak direncanakan, kita memang senang sama U19, kita bikin sebuah lagu yang berjudul Hati Garuda. Terus waktu ngobrol-ngobrol mau dijadikan anthem U19.
dan kita dengan senang hati monggo. Terus nanti insya Allah kita launching biar ada di radio, di RBT, di musik online store, dan semua hasilnya haknya itu buat U19. Sama sekali nggak ngambil. Terus ini untuk perjuangan urusannya gitu. Oke, masuk ke area tadi, tapi sebenarnya saya mau ngomong sebuah local wisdom ini. Mbok iya mbok ora. Di sini yang udah menikah banyak? Yang belum menikah angkat tangan. Banyak, oke. Kalau untuk laki-laki itu pernah dengar bahwa laki-laki itu dibagi jadi 3 T. Wisdom itu. Ini Mas Imam masuk T yang mana ini? Kalau T yang pertama itu yang sudah menikah dan punya anak, namanya tuo. Dituakan sama anaknya. Kan gitu, ada yang menuakan, ada yang manggil bapak. Yang kedua sudah menikah belum punya anak, namanya tahu. Karena sudah tahu. Yang ketiga yang belum menikah namanya taek. Guyon om. Ya kualat aku jane ngono ki ora apik. Oke. Wis lah mesake Mas Imam. Jangan menambahi bebannya. Oke. Saya juga punya pendapat sendiri tentang budaya dan kearifan lokal itu. Sebelum kemana-mana saya selalu melihat segala sesuatu yang hidup, yang berkesinambungan pasti punya lingkarannya, pasti punya ekosistemnya, pasti ada jalur cara berpikirnya, jalur pertumbuhannya dan seterusnya. Kalau saya melihat sebuah budaya itu pasti berasal dari paradigma berpikir yang paling dasar. Kalau mau kita ngomong budaya lokal, local wisdom, kita ngomong budaya yang sesungguhnya itu kan output dari cara paradigma berpikir, cara berpikir. Misalnya saya kasih contoh gini, ketika paradigmanya berpikir adalah materialisme, mencari harta sebanyak-banyaknya, perilaku para koruptor adalah wajar, karena cara berpikirnya memang mencari barang sebanyak-banyaknya. Kearifannya akan datang ke kalimat ini, misalnya dengan modal sesedikit-sedikitnya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu pada cara dari paradigma berpikir materialisme, itu kearifan yang sangat arif. Loh, karena dasar paradigmanya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Tapi masalahnya kenapa itu semakin buruk? Karena manusia sendiri tidak mencari kekedalaman kebenaran akan kearifan tersebut. Iki sing koruptor iki, yang katanya dunia modern ekonomi itu juga nggak berpikir mereka, karena mereka melanggar cara berpikirnya sendiri. Saya kasih contoh begini, kalau ini ekonomi dhisik ya, nanti ke hukum. Ke ekonomi. Misalnya begini. Ada yang tahu hukum investasi enggak? Bukan hukum lah, maksudnya garis-garis besar investasi. Investasi itu meletakkan harta kita atau sesuatu pokoknya kepemilikan kita untuk diusahakan, kan gitu, untuk menghasilkan sesuatu. Untuk diputarkan. Nah, hukum investasi kan pasti kita sebelum menginvestasi ke suatu tempat, pasti kita punya banyak informasi tentang sesuatu itu. Nah, informasi semakin pasti, keputusan kita akan investasi juga semakin pasti. Kalau informasinya masih kira-kira, rumor dan seterusnya, kita juga tidak 100% menginvestasikan barang kita. Jadi itu tergantung kepastian. Kenapa saya ngomong orang modern tidak konsisten? Dalam hidup manusia itu, yang pasti itu mati. Mesti mati. Tapi kok nggak ada yang investasi untuk kematiannya ya? Itu kan, kue jari ini modern yang logis ya, itu hukummu sendiri ya, ora dilakoni dhewe piye to iki? Nah, itu mungkin entah pendidikan kita, entah budaya kita yang sudah seperti itu, sehingga kita tidak punya naluri untuk mendalami, untuk mencari akarnya seperti apa. Kalau kita paham bahwa kita harus mencari dasarnya paradigma apa, sehingga menghasilkan percikan bunga-bunga kearifan lokal kalimat seperti ini. Kalau kita ini harus mencari, waktu yang paling tepat adalah sekarang. Kalau mau memperbaiki Indonesia, generasi muda, waktu berpihak pada generasi muda. Karena yang tua-tua nanti pasti diambil.
Dan ketika yang muda masih meneruskan budaya yang tua, jangan harap ada perubahan. Kamu nggak usah demo, nggak usah apa ya. Kamu bertahan dengan kearifanmu, bertahan dengan akarmu dan mencari tahu. Ketika sewaktunya memegang, kamu akan mengembalikan Indonesia. Saya itu ingin ngiming-ngimingi aja kepada teman-teman Fakultas Hukum ya. Jadi misalnya kita kasih bahan dari Pak Agus Sunyoto ya. Ini teman saya penelitian. Jadi misalnya pasal hukum Kalingga itu 179. Itu bisa kita pelajari satu persatu supaya kita ngerti paradigmanya pada waktu itu. 179 pasal tentang seluruh hal. Kemudian ketika Singosari dikembangkan menjadi 200 sekian. Ketika Mojopahit oleh Gajah Mada disempurnakan menjadi 272 pasal. Pada waktu itu kehidupan masih agak lebih simpel sehingga tidak dan manusia masih bisa dipercaya. Kalau sekarang kan pasal harus dibikin sebanyak mungkin karena semakin banyak manusia tidak bisa dipercaya. Kan gitu. Sebenarnya kalau manusianya beres, hukum tidak perlu ya, Bus ya. Aslinya kan, betul kan? Nah, yang penting kalau moralnya benar sebenarnya hukum tidak penting. Gitu loh. Semakin hukum itu berkibar-kibar, itu semakin banyak ancaman dari manusia kepada manusia. Nah, termasuk yang saya belum baca tadi, di zaman Mojopahit itu misalnya menteri yang urusan jembatan, menteri urusan macam-macam, frame-nya berbeda, terminologinya berbeda, dan paradigmanya berbeda dengan kementerian sekarang. Kalau dibandingkan dengan kementerian Orba atau Reformasi, Anda bisa melihat. Nah, Anda akan bikin Indonesia yang bagaimana? 5 tahun lagi kira-kira gitu ya. Oke, nanti kita coba transfer ke Anda. Oke, sekarang saya mohon kepada Pak Aunur Rohim, calon dekan kita insya Allah. Nanti kalau sudah jadi dekan jangan bilang-bilang saya ya, karena kakak saya sendiri dulu jadi dekan, setengah mati berusaha jangan sampai ibu saya tahu dan jangan sampai kami tahu, saudara-saudara. Jadi dia sembunyi-sembunyi jadi dekan, izin banget tadi dekan gitu. Aku ramu dengkam Mas ngono kuwi. Makanya ketika mau Sadek jadi nabi itu kan saya lagi gue jadi nabi aja kondo-kondo, aku sikit biar nabi meneng wae aku. Salah ya ono nabi saiki ya tak gegudo kaya ngono kuwi dhek guyu kemekelen kae. Sampeyan iki nabi kok kondo. Aja kondo aku iki biar nahan diri aku ngono. Apa cak nuni aku nabi ya ora mengguyoni kowe aku ngono. Gitu ya. Oke. Supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum, karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum saya ndak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larene njur dihukum. Ndak tuh. Kalau supremasi hukum saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya ndak mau repot-repot blusak-blusuk ngene iki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki dadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya ndak di sini, karena saya untuk apa? Wong saya ndak kesini ndak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku, dan kepada seluruh generasi. Dan orang Jawa itu meskipun tidak pernah lahir di Jawa, tidak pernah ke Pulau Jawa, ning persis kelakuannya ngono kae. Nek nganggo jaket ngono kae, rambutnya ngono kae, lagake ngono kae, pokoknya derit lah kayak gitu. Ngawur gitu. Sak karepe dhewe ketoke halus, nek pas sadis sadise pol-polan nih kayak. Itu orang Jawa. Jadi dulu zaman perbudakan abad 17 itu para juragan di Afrika dan di Eropa, kalau dia dapat budak baru itu diperiksa. Kalau ada orang Jawa di antara budak-budak itu langsung dibebaskan. Pokoknya moh nek memperbudak orang Jawa. Kuwi ketoke manut ning suatu hari engko nek wis kumat kuwi apa ae dilakoni. Gitu loh. Aku mulane karo wong Jawa iki rawani gitu. Soalnya mereka orang Jawa, nek kene lak Jawa kan gitu. Oke. Jadi gitu Pak Busro sementara. Pokoknya itu tanggung jawab pemerintah seperti itu. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita minta Pak Busro untuk merespon kearifan lokal ini terutama di wilayah hukum. Setelah itu kita minta Sabran untuk merespon mengenai kearifan lokal di wilayah
ketatanegaraan dan termasuk hukum ya, Bang ya. Gue kudu iso no. Kudu iso. Pokoke begitu tak kongkon gue langsung entuk ilmune ngono ya. Ngono kuwi. Ketika KPK menerima 168 pegawai baru, itu kami sinergi dengan Danjen Kopassus. Mayor Jenderal TNI Pak Agus yang putra Delanggu. Terus kami sampaikan, Pak, boleh enggak pegawai baru KPK ini dilatih disiplin tinggi di Kopassus? Akhirnya boleh dilatih di Batu Jajar selama 2 bulan. Nah, beberapa hari saya menunggu di sana. Di acara itu kami ngundang ada pemusik dari Jakarta yang sekelas Iwan Fals itu. Bulungan. Wih, lirik-liriknya menyentuh sekali. Lalu belum cukup kan? Lalu kami lakukan pendekatan kultural dengan menghadirkan puisi budayawan, menghadirkan ahli pembaca puisi, menghadirkan penulis buku-buku dan seterusnya. Yang tadi saya katakan orangnya itu selalu saya sikapi dengan santun dan apa adanya itu. Nah, beliau datang di sana. Lalu memberikan uraian di depan pegawai baru KPK itu, dan di situ ada beberapa Kopassus aktif. Ikut mendengarkan fatwa-fatwa Cak Nun itu. Dan ada satu perwira menengah Kopassus yang waktu itu belum di ruangan, kemudian diberitahu, Komandan, itu Cak Nun sudah datang, terus pakai sepatu langsung masuk ruangan. Ini fakta ini, dan saya tidak, sebagai orang hukum tidak mungkin lari dari fakta. Biasanya yang lari atau terpaksa lari itu bangsa budayawan. Tapi tentu tidak semua budayawan. Kalau budayawan yang dekat-dekat dengan saya ini, ya lumayan jujur lah gitulah. Nah, lalu beliau selama di Kopassus, di pelatihan di Batu Jajar itu mengupas lagu Gundul-Gundul Pacul tadi. Nah, teman-teman kantor KPK itu ngomong dengan saya, Pak, ternyata filosofi atau nilai-nilai filosofik dari Gundul-Gundul Pacul itu penuh kearifan, penuh nilai-nilai budaya. Saya baru tahu ini, Pak. Pak Busro juga sudah lama dengar itu. Ya sedikit-sedikit. Jadi kagum dengan penjelasan tentang filosofi Gundul-Gundul Pacul tadi. Maka saya tadi bisi-bisi itu mohon kepada beliau supaya dijelaskan. Tapi penjelasannya tidak sempurna. Mungkin grogi ya melihat Fakultas Hukum UI itu. Melihat kampus UI yang kampus tersenior tertua di Indonesia gitu. Sementara beliau tamatan UGM itu. Yang umurnya lebih junior daripada UII UGM. Apalagi UGM punya makna ganda, Universitas Gedung Mantenan. Nah, karena gedungnya disewakan untuk upacara pernikahan-pernikahan. Saya kira pengantar yang menyangkut Cak Nun, sahabat saya yang baik, saya nggak usah tambah panjang-panjang. Saya khawatir nanti dia mutung terus lari gitu loh. Sedang nyusun konsep replik duplik, atau mungkin nggak pakai duplik langsung vonis gitu. Maklum nggak pernah belajar hukum tapi dekat dengan, makanya saya tadi heran kok merintah anaknya tentang hukum. Loh, lesin hukum kapan weh? Kon anake sak penake dhewe. Agak otoriter ya bapakmu ya. Ya. Ya betul.
Oke. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, menemani teman-teman kantor kami, kantor KPK, di Kota Gede. Untuk mencari sumber-sumber otentik tentang hubungan nilai-nilai kearifan lokal dengan pola pendidikan keluarga dan pengaruhnya terhadap masyarakat Kota Gede dalam relasi-relasi di Kota Gede, sekitar Kota Gede maupun dalam relasi internasional. Program ini memang dibuat oleh KPK, yaitu dengan judul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga. Hukum kita ini, hukum jelas di Indonesia itu. Tapi di tangan orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum tapi tidak punya modal kearifan. Kearifan itu hanya bisa diterima kalau orang itu ma'rifatullah nanti. Ma'rifatullah itu hanya bisa jika kita kemudian menyatu, embodied antara kesadaran hablum minallah dengan hablum minanas, menyatu. Nah, itu ma'rifatullah. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu bisa seperti itu, maka seperti tadi kayak Pak Kahar Muzakir itu. Pak Kahar Muzakir itu pulang dari Jakarta, mau pulang ke Jogja, tidak punya duit sama sekali. Lalu mendatangi Kiai Mukti. Kiai Mukti itu aslinya Madiun, tetangganya Cak Aunur Rohim ini, PLT dekan ini. Mudah-mudahan jadi dekan. Oh, Dokter Ranyar ada di dekan. Oh. Saya kampanyekan, sudah saatnya Mas Ainur Rohim ini harus jadi dekan. Ya, nah, kita dorong soal dadi ora dadi, pokoknya kita dorong lah. Tuh, namanya aja Ainur Rohim, wih, keren. Nah, jadi kembali itu tadi, saya ingin menggambarkan Pak Kahar tadi. Ketika Pak Kahar itu memimpin UI, tanah wakaf kepada UI itu banyak sekali. Jadi ada korelasi antara pemimpin dengan kepercayaan masyarakat kepada UI. Tanah ini tanah wakaf. Kalau Anda belum ada yang tahu, ini yang memberikan wakaf Hotel Madukoro. Hotel Madukoro depan ini. Hotel Madukoro ketika waktu masih hidup menemui Haji A.R. Fakhruddin, Ketua PP Muhammadiyah. Tanah ini akan diberikan pada PP Muhammadiyah. Lalu Pak A.R. Fakhruddin bilang, oh mau diberikan, ya matur nuwun. Jazakumullah. Tapi Madukoro menyampaikan, Pak, kalau bisa untuk kampus. Nah, waktu itu PP Muhammadiyah belum punya rencana mendirikan kampus. Karena amanahnya untuk kampus, maka Pak A.R. Fakhruddin menghubungi Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar, ada orang mau wakaf tanah untuk kampus. Oh sudah, untuk UI aja. Nah jadilah, ini wakaf ini. Kalau Anda tidak percaya dengan wakaf, yang bolehlah. Ada orang itu wakaf tapi ya dikatakan, wah terima kasih Bapak ini sudah memberikan wakaf. Orang itu tidak terima. Saya tidak pernah wakaf, tapi wakof. Wah, saking mantapnya, wakof. Biasanya orang-orang Madura itu wakof. Wakof. Orang Madura Pak Mahfud itu pernah saya tanya. Suatu saat ketemu di Jakarta itu, Pak Mahfud kok kakinya agak kurang sedikit. Asam urat ya? Enggak lah. Enggak pernah asam urat ini. Ini asam aurat ini, asam auratnya orang Madura gitu itulah. Asam aurat. Sama aurat. Nah, jadi ini saya menggambarkan, kalau hanya bicara kearifan itu tanpa menunjuk orang itu agak abstrak. Nah, yang saya tunjuk sekarang ini, karena ini konteks UI ya, itu Pak Kahar tadi. Sampai sebelum meninggal rumahnya di Kota Gede itu, sekarang sudah roboh kena gempa kemarin. Keluarganya belum ada yang mampu memperbaiki. Lihat saja. Saya dengan Pak Artijo pernah 2 kali ke sana. Pas siang-siang jam 1 habis zuhur. Ada urusan kampus, kami aktivis waktu itu, kami selain kuliah juga aktif di kampus waktu itu. Ya. Akhirnya sama Pak Kahar nggak boleh pulang, harus makan dulu.
Jadi setiap mahasiswa yang di sana pas waktunya makan, itu mesti disuguh makan, lalu apa lauknya itu apa adanya itu. Enggak dibeli-belikan macam-macam, apa adanya. Wah, saking ikhlasnya. Kalau enggak mau, dimarahi. Itu marah positif. Coba kalau sekarang ini ada rektor, pernah Pak diundang makan oleh rektor? Pernah pakai duit kampus. Separing, nggak usah cari-cari rektor. Ini Pak Kahar dulu. Nah, ketika beliau meninggal, yang mengantarkan takziah ke kubur itu, Pak On ikut lainnya tuh. Jadi, persis doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim aja berdoa, ya Allah, berilah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku ketika nanti meninggal itu buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Nah, Pak Kahri itu salah satunya. Contoh yang lain banyak. Banyak, nggak usah satu persatu. Nanti waktunya habis. Tadi 1 jam lebih sudah Cak Nun, jadi saya nggak akan menandingi. Kesimpulannya apa? Karena ini Fakultas Hukum. Walaupun yang hadir juga di luar Fakultas Hukum banyak, itu bagus juga. Hukum itu tidak akan tegak kalau tidak didasarkan pada moral. Moral itu tidak ada kalau penegak hukum itu tidak punya wisdom, kearifan, tidak punya budaya-budaya asli, budaya otentik. Budaya otentik itu budaya yang bersumber pada otentisitas manusia, manusia yang fitrah. Manusia yang fitrah itu ialah yang memiliki kolbun, sumber iman, sumber kejujuran, mempunyai akal budi. Wujudnya adalah amal-amal yang bermanfaat. Itu wujudnya. Maka kalau tadi di awal saya mengatakan terima kasih pada Cak Nun dan Kiai Kanjeng, grup seperti ini itu nilainya tinggi sekali. Makanya pernah kami undang di ulang tahun KPK setahun yang lalu. Di KY juga pernah, malah 2 kali ya. 2 kali loh. Karena apa? Pendekatan budaya seperti yang disampaikan musik-musik Kiai Kanjeng ini, itu mengasah intuisi kita. Nah, jadi itulah penegakan hukum itu tidak akan berhasil ketika penegak hukum itu tidak sejak awal tidak menyadari pentingnya memiliki kearifan itu, dan kearifan itu tidak bisa lepas dari konsep tentang manusia yang otentik. Nah, sekarang ini banyak manusia yang tidak otentik, ketoke wae otentik, ketoke jujur, ketoke alim, ketoke soleh. Wah, ning kecu. Ning apa? Kecu itu ya orang yang enggak jujur lah. Pembohong dan sebagainya. Setiap pilkada itu bursa pembohong-pembohong. Bursa pembohong-pembohong. Anda punya pikiran sendiri. Kalau jadi anggota DPR didahului dengan money politik, dengan suap, maka berapa dia akan mengembalikan kembali berlipat ganda. Itulah salah satu penyebab kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Saya dan teman-teman di kantor sangat prihatin dengan situasi parpol sekarang ini. Tetapi parpol tidak boleh kita perlemah, harus kita perkuat. Kalau mau masuk parpol, kita harus kuat dulu. Nah, kami mendorong masyarakat sipil di seluruh Indonesia. LSM-LSM itu kami buat program untuk investigasi, untuk advokasi, untuk edukasi dan sebagainya. Supaya LSM-LSM ini menemani parpol. Kekurangan parpol itu nanti bisa ditemani oleh LSM-LSM ini. Jadi oleh karena itu, pada adik-adik mumpung ini ketemu, orientasi setelah lulus itu tidak harus jadi pejabat. Jadi pejabat kalau nggak kuat, berat. Ya, kalau belum menjabat, belum bisa dikatakan jujur. Cuma belum nyolong itu aja. Jujur dengan belum nyolong itu beda loh. Tapi kalau sudah menjabat, sampai akhir jabatannya bersih, clear, nah itu baru teruji. Iman itu tidak bisa diuji di dalam masjid, di luar masjid. Nah, oleh karena itu maka orientasi Anda itu tidak harus orientasi pejabat. Masyarakat ini harus dijadikan objek untuk sasaran, untuk sekaligus subjek untuk kemudian diberdayakan, dan pendidikan-pendidikan yang di UI selama ini itu mampu membawa mahasiswa ke arah sana.
Akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia. Ini penyelenggaranya mahasiswa nih, Cak Nun. Bukan dekan. Bukan dekanat ya. Bukan dekanat, bukan dosen. Ini dosen ini. Saya juga dosen. Penyelenggaranya mahasiswa. Luar biasa ini. Nah, luar biasa. Kalau perlu jangan hanya sekali ini aja, mungkin suatu saat kita juga bisa mengundang budayawan yang lain, nanti saya bantu, apakah itu Kang Sobari. Ini yang saya ajak ini Kang Puji, Ustadz kondang. Tapi dia nggak mau disebut Ustadz. Khawatir nanti kalau disebut Ustadz, lalu masna wasulasa warubah. Warubah. Nah, kalau di Jakarta Ustadz itu sedang mengalami degradasi kepercayaan. Karena ada al-ustad, ada al-fustun. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, ini Kang Puji itu nggak mau disebut ustad. Namanya Kang itu aja, jadi merayat. Kayak tukang batu aja, Kang Paimin, Kang Paijo. Ini Kang Puji. Mungkin nanti perlu diberi waktu untuk ya ceramah-ceramah sedikit, speak gitu loh. Saya tidak akan membantah Cak Nun. Yang disampaikan tadi benar semuanya. Ya, kecuali yang tidak. Yang tidak juga enggak saya akan tunjukkan. Udahlah, saya ikhlas, saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Barang siapa berbuat tidak baik, balaslah dengan baik. Padahal ini berbuat baik, jadi harus saya balas dengan lebih baik gitu. Kita doakan mudah-mudahan Cak Nun dengan Kiai Kanjeng ini tidak segera dicabut nyawanya dari bumi pertiwi. Ya, karena misinya luar biasa, jadi bisa ya paling enggak 80 tahun masih wangun loh ini. Angger saya hudud 80 tahun tak kira saya wangun loh. Warka'u ma'ar-raki'in. Sekarang saatnya duplik saya berikan kepada saudara jaksa. Assalamualaikum. Tidak ada kebahagiaan melebihi membiarkan diri dihina-hina oleh sahabatnya sendiri. Teman-teman sekalian gini ya, malam ini kalau bisa apa yang dibilang sama Pak Busrom, contoh konkret mengenai betapa wakul ngelimpang tadi itu kalau dihitung ya, orang-orang yang diamanati kita bayar untuk nyunggi wakul, mengantarkan kesejahteraan rohani jasmani kepada rakyat, tapi akhirnya malah dididili dewe utawa wakulnya digelimpangke atau bahkan dijual dijual ke luar negeri. Dan itu contohnya sangat banyak. Kalau kita ngomong secara kuantitatif mengenai gelimpangnya wakul ini, saya kira Anda tidak akan pernah bisa semangat lagi membangun Indonesia, karena tingkat korupsi pencuriannya itu surabayan-bayan, wukeh tenan. Banyak sekali. Bahkan secara resmi saja APBD misalnya sebuah kabupaten itu rata-rata 70% itu untuk keperluan birokrasi. Yang untuk rakyat itu cuma 30%. Itu resmi itu. Kuwi wis sing 30% sing dididili meneh. Jadi sebenarnya kalau kita bayangin wakul ngelimpang itu di Indonesia, mungkin secara psikologis kita nggak kuat, tapi mohon anak-anakku, karena Anda yang akan kita serai Indonesia. Aku titipkan Indonesia kepadamu. Supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum, karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum, saya tidak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larene njur dihukum. Enggak tuh. Kalau supremasi hukum, saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya tidak mau repot-repot blusak-blusuk ngene iki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki. Dadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya ndak di sini, karena saya untuk apa? Wong saya ndak di sini ndak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku, dan kepada seluruh generasi. Aku harus berbuat adil. Ini ceritanya rek. Gusti Allah iki nguji kowe, kita ke swarga supaya kamu teruji bahwa kamu tidak akan memalingkan wajahmu dari Allah.
hanya karena iming-iming surga. Kalau ini surga, ini Allah, Anda jangan ngelihat ke sini, tapi lihatlah ke sini. Kan gitu. Tauhid itu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Diiming-imingi surga kayak apapun, kamu tidak akan terpengaruh karena engkau bertauhid kepada Allah. Nah, angel lah. Terus wargane piye, Cak? Loh, ngene lho, kowe iki ora ngerti dagang. Nek kowe golek swarga, mungkin entuk ning Gusti Allah urung karuan ana. Nek kowe golek Gusti Allah, mandeng Gusti Allah, muwajjah ilallah, maka engkau pasti dapat Allah dan engkau pasti dapat surga. Ngono carane. Carane golek bojo yang ngono mamdi, Mam. Imam lagi sedih karena kemarin ketemu pacarnya yang sudah punya anak 2 ya. Walah, serap pemahaman. Nasibmu. Nembo ya wis lah Mam, ngono kok isih diangen-angen gitu. Wis ta? Wis isih mesem jajal. Wis mesem. Oh wingi tegang tenan e. Kene ngrobokan wingi ya. Tegang tenan lah kok mau mak bejudul. Oh. Terus langsung romantis kayak. Jur wajah piye kae. Weh Mama wis ora pantes kowe iki ngono-ngono. Oke, bismillah. Sabrang itu sahabat saya sejak kecil. Bahwa dia anak saya itu kan casting dari Tuhan. Tapi nanti dia menghadap Tuhan sendirian, saya juga sendirian. Jadi anak bapak itu cobaan kata Allah. Pada dasarnya, pada hakikatnya nanti begitu kita semua bersama Allah, itu kita ketawa-ketawa sendiri. Oh kowe biyen dadi anakku to kan gitu. Oh kowe biyen bapakku to. Wah, kok kowe lho bapakku biyen ngono kowe. Itu ana kuwi bayi apa sebabe bayi iki nangis ki sok-sok ya mergo kaget lho kok kuwi bapakku ngono kuwi. Jarene kuwi. Saya sama Sabrang ini kan diminta untuk ikut ngurusin U19. Kesebelasan U19. Jadi Anda tahu ancaman untuk kemurnian kesebelasan sepak bola di tengah kapitalisme dan perjudian sepak bola kan luar biasa besar. Maka kita kurung benar agar supaya selama mereka masih jadi kesebelasan U19 itu benar-benar terlindung dari faktor-faktor lain. Nah, salah satunya lagunya Sabrang dan Leto akan menjadi pipi, jelasin sendiri Brang. Karena segera akan launching bersama Indra Safri ya. Dari pertemuan kemarin ya sebenarnya tidak direncanakan, kita memang senang sama U19, kita bikin sebuah lagu yang berjudul Hati Garuda. Terus waktu ngobrol-ngobrol mau dijadikan anthem U19 dan kita dengan senang hati monggo. Terus nanti insya Allah kita launching biar ada di radio, di RBT, di musik online store dan semua hasilnya haknya itu buat U19. Sama sekali nggak ngambil. Terus ini untuk perjuangan urusannya gitu. Oke, masuk ke area tadi, tapi sebenarnya saya mau ngomong sebuah local wisdom ini. Mbok iya mbok ora. Di sini yang udah menikah banyak. Yang belum menikah angkat tangan. Banyak, oke. Kalau untuk laki-laki itu pernah dengar bahwa laki-laki itu dibagi jadi 3 T. Wisdom itu. Ini Mas Imam masuk T yang mana ini? Kalau T yang pertama itu yang sudah menikah dan punya anak, namanya tuwo. Dituakan sama anaknya. Kan gitu, ada yang menuakan, ada yang manggil bapak. Yang kedua sudah menikah belum punya anak, namanya tahu. Karena sudah tahu. Yang ketiga yang belum menikah namanya taek. Guyon dong. Ya kualat aku jane ngono ki ora apik. Oke. Wis lah mesake Mas Imam. Jangan menambahi bebannya. Oke. Saya juga punya pendapat sendiri tentang budaya dan kearifan lokal itu. Sebelum kemana-mana saya selalu melihat segala sesuatu yang hidup, yang berkesinambungan pasti punya lingkarannya, pasti punya ekosistemnya, pasti ada jalur cara berpikirnya, jalur pertumbuhannya dan seterusnya. Kalau saya melihat sebuah budaya itu pasti berasal dari paradigma berpikir yang paling dasar. Kalau mau kita ngomong budaya lokal, budaya
local wisdom, kita ngomong budaya, yang sesungguhnya itu kan output dari cara paradigma berpikir, cara berpikir. Misalnya saya kasih contoh gini, ketika paradigmanya berpikir adalah materialisme, mencari harta sebanyak-banyaknya, perilaku para koruptor adalah wajar, karena cara berpikirnya memang mencari barang sebanyak-banyaknya. Kearifannya akan datang ke kalimat ini, misalnya dengan modal sesedikit-sedikitnya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu pada cara dari paradigma berpikir materialisme, itu kearifan yang sangat arif. Loh, karena dasar paradigmanya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Tapi masalahnya kenapa itu semakin buruk? Karena manusia sendiri tidak mencari kekedalaman kebenaran akan kearifan tersebut. Iki sing koruptor iki, yang katanya dunia modern ekonomi, itu juga nggak berpikir mereka, karena mereka melanggar cara berpikirnya sendiri. Saya kasih contoh begini, kalau ini ekonomi dhisik ya, nanti ke hukum. Ke ekonomi. Misalnya begini. Ada yang tahu hukum investasi nggak? Bukan hukum lah, maksudnya garis-garis besar investasi. Investasi itu meletakkan harta kita atau sesuatu pokoknya kepemilikan kita untuk diusahakan, kan gitu, untuk menghasilkan sesuatu, untuk diputarkan. Nah, hukum investasi kan pasti kita sebelum menginvestasi ke suatu tempat, pasti kita punya banyak informasi tentang sesuatu itu. Nah, informasi semakin pasti, keputusan kita akan investasi juga semakin pasti. Kalau informasinya masih kira-kira, rumor, dan seterusnya, kita juga tidak 100% menginvestasikan barang kita. Jadi itu tergantung kepastian. Kenapa saya ngomong orang modern tidak konsisten? Dalam hidup manusia itu, yang pasti itu mati. Mesti mati. Tapi kok nggak ada yang investasi untuk kematiannya ya? Itu kan, kue jari ini modern yang logis ya, itu hukummu sendiri ya, ora dilakoni dhewe piye to iki? Nah, itu mungkin entah pendidikan kita, entah budaya kita yang sudah seperti itu, sehingga kita tidak punya naluri untuk mendalami, untuk mencari akarnya seperti apa. Kalau kita paham bahwa kita harus mencari dasarnya paradigma apa, sehingga menghasilkan percikan bunga-bunga kearifan lokal kalimat seperti ini. Kalau kita ini harus mencari, waktu yang paling tepat adalah sekarang. Kalau mau memperbaiki Indonesia, generasi muda, waktu berpihak pada generasi muda. Karena yang tua-tua nanti pasti diambil. Dan ketika yang muda masih meneruskan budaya yang tua, jangan harap ada perubahan. Kamu nggak usah demo, nggak usah apa ya. Kamu bertahan dengan kearifanmu, bertahan dengan akarmu, dan mencari tahu. Ketika sewaktunya memegang, kamu akan mengembalikan Indonesia. Saya itu ingin ngiming-ngimingi aja kepada teman-teman Fakultas Hukum ya. Jadi misalnya kita kasih bahan dari Pak Agus Sunyoto ya. Ini teman saya penelitian. Jadi misalnya pasal hukum Kalingga itu 179. Itu bisa kita pelajari satu persatu supaya kita ngerti paradigmanya pada waktu itu. 179 pasal tentang seluruh hal. Kemudian ketika Singosari dikembangkan menjadi 200 sekian. Ketika Mojopahit oleh Gajah Mada disempurnakan menjadi 272 pasal. Pada waktu itu kehidupan masih agak lebih simpel, sehingga tidak dan manusia masih bisa dipercaya. Kalau sekarang kan pasal harus dibikin sebanyak mungkin, karena semakin banyak manusia tidak bisa dipercaya, kan gitu. Sebenarnya kalau manusianya beres, hukum tidak perlu ya Bus ya. Aslinya kan, betul kan? Nah, yang penting kalau moralnya benar, sebenarnya hukum tidak penting, gitu loh. Semakin hukum itu berkibar-kibar, itu semakin banyak ancaman dari manusia kepada manusia. Nah, termasuk yang saya belum baca tadi, di zaman Mojopahit itu misalnya menteri yang urusan jembatan, menteri urusan macam-macam, frame-nya berbeda, terminologinya berbeda, dan paradigmanya berbeda dengan kementerian sekarang. Kalau dibandingkan dengan kementerian Orba atau Reformasi, Anda bisa melihat. Nah, Anda akan bikin Indonesia yang bagaimana? 5 tahun lagi, kira-kira gitu ya. Oke, nanti kita coba transfer ke Anda.
Oke, sekarang saya mohon kepada Pak Aunur Rohim, calon dekan kita insya Allah. Nanti kalau sudah jadi dekan jangan bilang-bilang saya, ya, karena kakak saya sendiri dulu jadi dekan, setengah mati berusaha jangan sampai ibu saya tahu dan jangan sampai kami tahu, saudara-saudara. Jadi dia sembunyi-sembunyi jadi dekan, isin banget tadi dekan gitu. Aku ramu dengkam mas ngono kuwi. Makanya ketika mau sadek jadi nabi itu kan saya lagi gue jadi nabi aja kondo-kondo, aku sikit biar nabi meneng wae aku. Asalahe ana nabi saiki ya tak gegudo kaya ngono kuwi dhek guyu kemekelen kae. Sampeyan iki nabi kok kondo. Aja kondo aku iki biyen nahan diri aku ngono. Apa cak nuni aku nabi ya ora mengguyoni kowe aku ngono. Gitu ya. Oke. Supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum saya ndak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larine njur dihukum. Ndak toh. Kalau supremasi hukum saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya ndak mau repot-repot blusak-blusuk ngene iki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki jadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya ndak di sini karena saya untuk apa? Wong saya ndak di sini ndak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku dan kepada seluruh generasi. Dan orang Jawa itu meskipun ndak pernah lahir di Jawa, ndak pernah ke Pulau Jawa, ning persis kelakuane ngono kae. Nek nganggo jaket ngono kae, rambutnya ngono kae, lagake ngono kae, pokoknya derit lah kayak gitu. Ngawur gitu, sak karepe dhewe, ketoke halus nek pas sadis, sadise pol-polan nih kae. Itu orang Jawa. Jadi dulu zaman perbudakan abad 17 itu para juragan di Afrika dan di Eropa, kalau dia dapat budak baru itu diperiksa. Kalau ada orang Jawa di antara budak-budak itu langsung dibebaskan. Pokoknya moh nek memperbudak orang Jawa. Kuwi ketoke manut ning suatu hari engko nek wis kumat kuwi apa wae dilakoni. Gitu loh. Aku mulane karo wong Jawa iki rawani gitu. Soalnya mereka orang Jawa, nek kene lak Jawa kan gitu. Oke. Jadi gitu Pak Busro sementara. Pokoknya itu tanggung jawab pemerintah seperti itu. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim kita minta Pak Busro untuk merespon kearifan lokal ini terutama di wilayah hukum. Setelah itu kita minta Sabran untuk merespon mengenai kearifan lokal ini di wilayah ketatanegaraan dan termasuk hukum ya Bang ya. Gue kudu iso no. Kudu iso. Pokoknya begitu tak kongkon gue langsung entuk ilmune ngono ya. Ngono kuwi. Ketika KPK menerima 168 pegawai baru, itu kami sinergi dengan Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Pak Agus yang putra Delanggu. Terus kami sampaikan, Pak, boleh enggak pegawai baru KPK ini dilatih disiplin tinggi di Kopassus? Akhirnya boleh dilatih di Batu Jajar selama 2 bulan. Nah, beberapa hari saya menunggu di sana. Di acara itu kami ngundang ada pemusik dari Jakarta yang sekelas Iwan Fals itu. Bulungan. Wih, lirik-liriknya menyentuh sekali. Menyentuh sekali. Lalu belum cukup kan? Lalu kami lakukan pendekatan kultural dengan menghadirkan puisi budayawan, menghadirkan ahli pembaca puisi, menghadirkan penulis buku-buku dan seterusnya. Yang tadi saya katakan orangnya itu selalu saya sikapi dengan santun dan apa adanya itu. Nah, beliau datang di sana.
lalu memberikan uraian di depan pegawai baru KPK itu, dan di situ ada beberapa Kopassus aktif ikut mendengarkan fatwa-fatwa Cak Nun itu. Dan ada satu perwira menengah Kopassus yang waktu itu belum di ruangan, kemudian diberitahu, "Komandan, itu Cak Nun sudah datang." Terus pakai sepatu langsung masuk ruangan. Ini fakta ini, dan saya tidak, sebagai orang hukum tidak mungkin lari dari fakta. Biasanya yang lari atau terpaksa lari itu bangsa budayawan itu. Tapi tentu tidak semua budayawan. Kalau budayawan yang dekat-dekat dengan saya ini ya lumayan jujur lah gitulah. Nah, lalu beliau selama di Kopassus di pelatihan di Batu Jajar itu mengupas lagu Gundul-Gundul Pacul tadi. Nah, teman-teman ini, teman-teman kantor KPK itu ngomong dengan saya, "Pak, ternyata filosofi atau nilai-nilai filosofik dari Gundul-Gundul Pacul itu penuh kearifan, penuh nilai-nilai budaya." Saya baru tahu ini, Pak. Pak Busro juga sudah lama dengar itu. Ya sedikit-sedikit. Jadi kagum dengan penjelasan tentang filosofi Gundul-Gundul Pacul tadi. Maka saya tadi bisi-bisi itu mohon kepada beliau supaya dijelaskan. Tapi penjelasannya tidak sempurna. Mungkin grogi ya melihat Fakultas Hukum UI itu. Melihat kampus UI yang kampus tersenior tertua di Indonesia gitu. Sementara beliau tamatan UGM itu. Yang umurnya lebih junior daripada UII UGM. Apalagi UGM punya makna ganda, Universitas Gedung Mantenan. Nah, karena gedungnya disewakan untuk upacara pernikahan-pernikahan. Saya kira pengantar yang menyangkut Cak Nun, sahabat saya yang baik, saya nggak usah tambah panjang-panjang. Saya khawatir nanti dia mutung terus lari gitu loh. Sedang nyusun konsep replik duplik, atau mungkin nggak pakai duplik langsung vonis gitu. Maklum nggak pernah belajar hukum tapi dekat dengan, makanya saya tadi heran kok merintah anaknya tentang hukum. Loh, lesin hukum kapan weh? Karena kon anake sak penake dhewe. Agak otoriter ya bapakmu ya. Ya. Ya betul. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, menemani teman-teman kantor kami, kantor KPK di Kota Gede, untuk mencari sumber-sumber otentik tentang hubungan nilai-nilai kearifan lokal dengan pola pendidikan keluarga dan pengaruhnya terhadap masyarakat Kota Gede dalam relasi-relasi di Kota Gede, sekitar Kota Gede maupun dalam relasi internasional. Program ini memang dibuat oleh KPK, yaitu dengan judul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga. Hukum kita ini, hukum jelas di Indonesia itu. Tapi di tangan orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum tapi tidak punya modal kearifan. Kearifan itu hanya bisa diterima kalau orang itu ma'rifatullah nanti. Ma'rifatullah itu hanya bisa jika kita kemudian menyatu, embodied antara kesadaran hablum minallah dengan hablum minanas, menyatu. Nah, itu ma'rifatullah. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu bisa seperti itu, maka seperti tadi kayak Pak Kahar Muzakir itu. Pak Kahar Muzakir itu pulang dari Jakarta, mau pulang ke Jogja, tidak punya duit sama sekali. Lalu mendatangi Kiai Mukti. Kiai Mukti itu aslinya Madiun, tetangganya Cak Aunur Rohim ini, PLT dekan ini. Mudah-mudahan jadi dekan. Oh, Dokter Ranyar ada di dekan. Oh. Saya kampanyekan
sudah saatnya Mas Ainur Rohim ini harus jadi dekan. Ya. Nah, kita dorong soal dadi ora dadi, pokoknya kita dorong lah. Tuh, namanya aja Ainur Rohim. Wih, keren. Nah, jadi kembali itu tadi.